Selamat datang di video Canva. Pada video kali ini kita akan belajar menggunakan aplikasi Canva atau website Canva untuk membuat media penyuluhan atau pendidikan kesehatan. Nah, kenapa sih harus Canva? Sebenarnya tidak harus Canva. Namun Canva ini merupakan salah satu website atau aplikasi termudah dalam membuat media penyuluhan yang interaktif dan menarik. Kita bisa menggunakan video, kemudian multimedia lainnya yang lebih menarik. Jadi untuk menggunakan Canva ini, kita langsung saja ke websitenya, canva.com. Kemudian, jika belum punya akun, langsung saja sign up. Ini lebih mudahnya sign up saja pakai akun Google yang sudah ada, yang sudah dimiliki ya. Kalau saya karena sudah punya akun Canva, akun Google, maka saya tinggal login menggunakan akun Google saya. Setelah itu akan tampil seperti ini kalau sudah login. Nah, kemudian karena saya sudah lama menggunakan Canva, jadi semua yang sudah saya buat bisa dilihat di sini. Kalau misalnya saya ingin membuat desain baru, ini saya bisa klik di Create a Design. Di Create a Design, ini kita bisa pilih apa yang mau kita bikin. Jadi di sini ada presentasi, kemudian ada flyer, ada dokumen A4. Kita juga bisa bikin poster atau mungkin Instagram post dari sini yang lebih menarik ya. Namun di sini saya akan mencontohkan untuk membuat booklet. Kenapa booklet? Karena dalam booklet tersebut kontennya akan lebih banyak ya daripada flyer. Jadi kita bisa menyusun berbagai materi kesehatan untuk kita berikan pada audiens kita ketika penyuluhan. Baik, setelah saya klik di booklet tadi, maka akan tampil seperti ini. Sebelah kiri ini ada panel ya. Kalau kita klik di templates, akan muncul templates-templates yang sudah tersedia, disediakan oleh Canva yang bisa kita gunakan. Nah, sebenarnya kalau kita mau desain sendiri template-nya bisa. Namun kalau saya sih ya buat apa ya, kalau sudah ada template yang sudah disediakan ya udah pakai aja. Kita tinggal mengganti kontennya, mengganti komponen-komponennya. Misalkan saja saya mau pakai template yang ini. Nah, di sini sudah keluar dari mulai cover, kemudian daftar isi, kemudian tampilannya seperti ini. Nah, misalkan saya ingin membuat covernya, saya klik di sini. Nah, ini bisa saya besarkan seperti ini. Di zoom gitu ya. Kemudian ini bisa saya ganti judulnya. Misalkan saya ingin memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan diabetes di rumah gitu ya misalkan. Ini hurufnya juga bisa saya ganti ukurannya. Bisa saya perkecil, bisa saya perbesar. Kalau saya menyarankan tidak mengubah fontnya ya, fontnya tetap aja, karena kelebihannya kita menggunakan template yang sudah ada, font dari awal, dari cover sampai terakhir itu akan sama. Jadi kalau saya sarankan tidak usah dirubah biar rapi. Ini juga bisa dirubah, misalnya saya pakai nama saya. Lalu gambar ini, karena nggak sesuai dengan topik kita ya, topik kita kan diabetes ya. Jadi gambar ini juga bisa diubah. Jadi kalau kita delete gambar ini, kita bisa menggantinya dengan gambar yang lebih sesuai. Jadi misalkan diabetes ya. Nah, di sini banyak gambar-gambar yang bisa kita gunakan. Tips saya, jangan menggunakan gambar yang ada mahkotanya, yang pro. Karena kalau menggunakan gambar yang ada mahkotanya ini, yang pro, itu akan ada watermarknya. Jadi misalkan ya, ini kita pakai. Nah, ini akan ada watermark Canva gitu, dan itu akan jelek kalau dipakai untuk media penyuluhan. Jadi kita pakai yang free aja. Ini free, kemudian ini juga free, bisa kita
gunakan. Misalkan saya ingin memilih yang ini aja deh, free. Nah, ini untuk covernya. Covernya sudah jadi, langsung kita lanjut ke isinya. Karena buklet ini saya rancang agak tebal saja, karena saya mau memasukkan berbagai materi, jadi saya pasti harus memberikan daftar isi. Nanti daftar isi ini akan saya ganti belakangan. Yang penting isinya dulu. Isinya misalkan saya menggunakan ini aja deh ya. Ini. Nah, template yang ini. Kemudian saya ganti judulnya menjadi misalkan cek gula darah sendiri gitu ya, misalkan saya kasih keterangan, ini bisa dikasih keterangan misalkan periksa gula darah Anda di rumah dengan alat sederhana, bukan alat sederhana ya, dengan alat glukostik gitu misalkan. Nah, misalkan seperti ini. Atau kalau misalnya kita nggak mau pakai yang subtitlenya yang ini, ya udah kita delete aja kayak gini. Nah, setelah itu seperti yang saya bilang tadi ya, kalau kita pakai buklet dari Canva, desain di Canva, itu bisa kita jadikan electronic booklet atau e-booklet. Artinya isinya tidak sekedar tulisan dan gambar saja, tapi kita juga bisa memasukkan video. Jadi karena cek gula darah sendiri ini butuh step by step ya, step by step bagaimana langkahnya. Jadi kita masukkan saja video di sini. Nah, caranya adalah misalkan saya cari di YouTube, cek gula darah gitu ya. Nah, misalnya saya sudah menemukan satu video yang cocok. Tania Utami, aku ada. Ini nanti saya share. Jadi nggak perlu di-download videonya, cukup di-copy linknya video saja. Jadi di-copy. Setelah di-copy, kita balik ke Canva lagi. Setelah itu klik di embeds di sini. Kalau di sini nggak ada embeds, klik aja di yang titik 3, kemudian kita cari embeds. Nah, di sini embeds. Setelah itu kita paste saja linknya ke sini. Nah, di sini akan muncul video yang tadi kita cari. Nah, kita bisa perbesar, perkecil gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau orang membuka buklet ini melalui Canva, maka mereka bisa langsung play videonya di buklet ini, tidak perlu ke YouTube. Jadi, misalkan seperti ini ya. Saya play. Di video ini kita akan bahas cara. Nah, itu akan play sendiri di buklet, jadi tidak perlu ke YouTube. Tapi, misalkan buklet ini mau dicetak, bisa saja. Jadi, kalau dicetak, berarti kita kasih linknya ke audiens, link video ya. Sehingga audiens kita bisa mengaksesnya lewat handphone. Kalau misalkan mereka cuma punya buklet versi cetak. Jadi bagaimana caranya? Kita paste saja linknya ke sini ya. Kemudian kita berikan ini. Jadi di titik 3 ini ya, kita berikan hyperlink. Kemudian kita enter lagi linknya. Nah, ini juga bisa diklik ya. Jadi selain melihat video ini bisa diklik, atau kalau versi cetak bisa dituliskan linknya. Atau yang lebih mudah lagi, lebih mempermudah audiens kita bisa menyertakan QR code. Di mana QR code? Jadi di panel sebelah kiri ini, di sini, atau kalau misalnya nggak ada, di more, kemudian kita cari QR code. Nah, di sini ada QR code. Caranya sama, kita paste saja link YouTube tadi, kemudian klik generate code. Nah, dengan begitu akan diproduce ini QR code-nya. Jadi, audiens kita misalkan kita kasih versi cetak pun mereka bisa mengakses videonya dengan cepat menggunakan QR code.
Gini ya. Kemudian misalkan di sini namanya booklet ya, pasti harus ada penjelasannya. Di sini kita kasih penjelasan. Jadi ini bisa digeser-geser, bisa diperbesar ya. Penjelasan misalnya langkah-langkah memeriksa gula darah sendiri di rumah gitu ya. 1. Siapkan glukotes. Nah, gitu. 2 dan seterusnya. Kemudian saya mau nambahin lagi nih. Saya mau menambahkan materi tentang misalkan mengatur pola diet gitu ya. Misalkan saya memakai template yang ini deh. Mengatur pola diet. Nah, ini bisa kita ganti gambarnya dengan gambar-gambar makanan, kemudian porsinya berapa dan seterusnya. Ini bisa kita geser, bisa kita perbesar dan perkecil sesuai dengan keharmonisan tulisan ya dan keindahan. Itu juga perlu diperhatikan agar audiens kita nggak bosan, agar juga lebih mudah dibaca gitu. Kemudian selain video, kita juga bisa mencantumkan audio. Kalau misalkan kita mau, misalkan ini kan nggak ada videonya ya, jadi misalkan kita mau ada musiknya gitu yang bisa di play agar mengiringi audiens untuk membaca gitu. Atau mungkin kita memberikan audio kita sendiri, itu bisa kita upload di sini. Nah, upload media. Upload media itu akan terhubung dengan device kita nantinya. Nah, ini bisa kita cari, misalkan kita rekam dulu audio kita. Misalkan saya mau bikin buklet relaksasi nafas dalam, di situ kita rekam audio kita, memberikan instruksi tarik nafas, buang nafas, itu bisa kita cantumkan juga di sini. Gitu. Yang berikutnya, kelebihannya adalah kita bisa langsung mencantumkan Gform di sini. Jadi misalkan post test. Nah, saya ingin membuat post test untuk audiens, memastikan bahwa mereka memahami apa yang sudah disampaikan. Jadi di sini saya kasih post test di halaman terakhir. Post test gitu. Apakah saudara sudah memahami materi di atas? Mari kita cari tahu gitu ya. Misalkan. Jadi bahasa yang digunakan juga bahasa yang komunikatif ya. Jangan terlalu kaku. Kemudian nanti di sini saya kasih link di form saya yang sudah saya bikin. Jadi misalkan di sini kemudian saya send. Nah, ini. Copy. Caranya sama seperti ketika saya mengcopy link tadi ya. Pertama saya copy link sebagai hyperlink. Jadi saya kasih hyperlink juga di sini biar bisa langsung diklik. Atau saya juga bisa memberikan QR code di sini. Nah, baik, karena sudah ada hyperlink, sudah ada QR code. Nah, sekarang saya mau memasukkan Gform-nya sendiri ke e-booklet ini. Jadi, audiens saya bisa langsung mengisi di booklet ini, jadi nggak perlu ke Gform-nya. Caranya adalah link tadi kita paste aja ke sini, ke embeds, kemudian add to design. Nah, sudah muncul. Jadi langsung bisa diisi di sini. Kemudian di submit langsung. Gitu. Lalu setelah kita selesai membuat bookletnya, ada dua pilihan ya. Jadi misalkan kita mau mencetaknya dan membagikannya, maka kita bisa download, kemudian pilih PDF atau PDF print ya, terserah. Misalkan PDF print
yang kualitasnya lebih bagus, kemudian kita download. Nah, dia akan mendownload dalam bentuk PDF. Kemudian bagaimana kalau kita mau share linknya saja, jadi orang bisa mengaksesnya dan bisa memainkan multimedia di booklet tersebut secara langsung. Contohnya yang video tadi ya, kita bisa klik share, atau mungkin klik 3 ini aja ya. Klik 3 ini ya, kemudian kita bisa share link. Nah, di sini sudah ada linknya, tinggal kita copy. Nah, ini merupakan link viewer. Jadi mereka bisa melihat namun tidak bisa mengedit. Nah, coba kita buka. Nah, kalau kita buka sebagai viewer, tampilannya akan seperti ini. Ini cover, kemudian next, table of content. Nah, kemudian videonya kita play ya, coba. Di video ini kita akan Bisa. Jadi kalau kita punya linknya, maka e-bookletnya akan lebih menarik ya. Tapi kalau misalkan audiens kita mau kita kasih PDF cetak, nggak apa-apa. Kan sudah ada QR code-nya ya. Jadi kita bisa mendownload, kemudian PDF-nya kita bagikan. Nah, kalau PDF memang nggak bisa kita play videonya di sini, nggak bisa kita play multimedianya di sini. Tapi kalau cetak kita bisa langsung scan QR code-nya,